Yesus kemuliaan. Sama-sama kita menyembah Tuhan, masuk ke dalam hatiku.
syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Dan pagi hari ini juga kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami, agar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan, haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, maka Tuhan kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh rasakan Tuhan, haleluya, haleluya, kehadirat-Mu dalam kehidupan kami. Olehnya itu pagi hari ini, apabila kami Tuhan, haleluya, mau Tuhan memuji mengagungkan Tuhan, mari kiranya supaya kami boleh bersukacita, kami boleh dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah tidak berhak lagi untuk mengganggu kami, untuk haleluya, haleluya, mengganggu di dalam pujian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai kepada selesainya. Para pelayan Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan urapi, supaya ibadah kami saat pagi hari ini kami boleh benar-benar merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Hati kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan di dalam situasi kondisi yang saat ini Tuhan kami rasakan. Tapi Tuhan, haleluya, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melingkupi, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam puji-pujian pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan menyambung kembali pujian kita. Yesus lebih besar. Sebab Tuhan yang kita sembah lebih besar dari segala hal, lebih besar dari segala Yesus yang ada di sana. Yesus yang besar dari segala. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
sukacita, sama-sama memuji Tuhan.
sampai dengan detik ini. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan setiap pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan setiap hari baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun saat pagi hari ini kami beribadah tidak seperti biasanya, tetapi kalau kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan dengan sehati dan sepakat, maka Tuhan ada di tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan, setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan kiranya boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Mari kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saat pagi hari ini firman yang disampaikan betul-betul boleh menguatkan setiap kami, boleh menjadi satu penghiburan buat kami, dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun juga. Dan saat pagi hari ini kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, sama-sama katakan yang di rumah, katakan amin. Puji Tuhan. Saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, yang di rumah silakan tetap buka Alkitab Anda di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop ini judulnya tentang surat atau pernyataan kepada jemaat di kota Smyrna. Ya, kita bisa baca bersama-sama, khususnya yang di rumah, ikuti saya membaca. Ya, oke, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Yang kedua, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, yang pertama perlu kita tahu adalah latar belakang jemaat di kota Smyrna. Karena Wahyu ini bicara tentang nubuatan mengenai masa yang akan datang. Nah, ini tidak hanya berlaku hanya pada saat itu, tetapi juga berlaku untuk kehidupan sekarang. Ini nubuatan tentang akhir zaman, nubuatan kepada jemaat, nubuatan kepada setiap orang percaya yang hari-hari ini menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kota Smyrna itu adalah sebuah kota sekitar 30 mil dari kota Efesus. Kota ini merupakan kota perdagangan yang sangat baik, kota termasuk kota besar di
Israel pada waktu itu. Nah, kota ini merupakan sekutu dari Romawi yang loyal. Ya, jadi kota ini punya pengaruh yang sangat besar pada kerajaan Romawi pada saat itu, dan pada akhirnya karena loyalitas mereka kepada kaisar, maka kota ini menjadi sebuah kota, menjadi pusat penyembahan kaisar dan penyembahan berhala. Ya, bayangkan kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang penyembah berhala, ya, penyembah patung kaisar dan sebagainya, tentu pasti ada dampaknya. Ya. Apa dampaknya bagi jemaat atau orang Kristen, orang percaya Yesus di kota Smyrna? Ayat 9 mengatakan bahwa mereka dianiaya, bahwa mereka hidup dalam penderitaan, bahwa mereka hidup dalam kesulitan. Coba lihat ayat yang ke-9. Mari perhatikan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Itulah penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Kalau ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya lengkap sudah apa yang dialami oleh jemaat di kota Smyrna. Mereka harus mengalami kesusahan, penderitaan, mereka harus mengalami aniaya. Firman di ayat 10 mengatakan iblis akan melempar beberapa orang dari antara ke dalam penjara, dicobai dengan berbagai macam kesusahan, kesulitan. Bayangkan, di sebuah kota yang indah, kota yang luar biasa, tetapi ternyata jemaat Tuhan, jemaat di kota Smyrna mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukankah itu juga seringkali kita alami pada hari-hari ini? Ya, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, di tengah-tengah pandemi penyakit, kita mengalami kesusahan luar biasa, perekonomian yang lesu, kesulitan di mana-mana. Tentu kita mengalami penderitaan dan banyak lapisan masyarakat yang juga mengalami penderitaan. Mari kita melihat kondisi jemaat di kota Smyrna pada waktu itu. Mereka menderita. Ayat 9 menuliskan kata kesusahan. Kalau di dalam beberapa tafsiran dan beberapa terjemahan, kata kesusahan ini diibaratkan seperti sebuah batu yang menekan, menghimpit, yang kemudian membebani jemaat Tuhan pada waktu itu. Jadi orang Kristen hari-hari ini banyak yang, kalau hari-hari ini banyak yang mereka mungkin tidak siap mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan. Sesungguhnya itu pun yang dialami oleh jemaat di kota Smyrna. Mereka merasakan hantaman yang luar biasa, yaitu hantaman kesusahan, sampai pada akhirnya mereka banyak yang mengalami kemiskinan, penderitaan, dan lain sebagainya. Lalu saya mengatakan bahwa itu Tuhan bukan hanya urusan diberkati Tuhan saja. Kadang-kala kita ikut Tuhan, tujuannya supaya sukses, tujuannya diberkati Tuhan. Percayalah, sukses yang dimaksud Tuhan, tawarannya adalah pikul salib setiap hari. Nah, pikul salib itu termasuk penderitaan. Bagi sebagian besar orang, pikul salib itu adalah sebuah kesusahan dan kesulitan. Tapi tawarannya Yesus yang selalu saya katakan kepada jemaat, tawaran jadi pengikut Kristus itu bukan tawaran nanti kalau kamu ikut Tuhan, kalau kamu ikut aku, kalau kamu percaya Yesus, nanti hidupmu diberkati Tuhan, nanti pekerjaanmu sukses, usahamu maju lancar dan sebagainya. Firman Tuhan memang mengatakan setiap orang tidak usah khawatir bahwa berkat Tuhan itu akan ditambah-tambahkan. Tapi kadang-kala yang lupa bagi kita adalah ikut Yesus itu adalah pikul salib sangkal diri setiap hari, every day. Bukan 1 minggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi setiap hari.
Nah, kata ini menunjuk, kata kesusahan di ayat 9 itu menunjuk kepada satu tekanan yang terjadi terus-menerus. Jadi kalau di ayat 9 mengatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, itu bentuknya adalah berulang kali, terus-menerus. Kita saja kadang-kala mengalami kesulitan, pinginnya cepat-cepat selesai. Mengalami penderitaan, hari ini menderita, pinginnya besok selesai penderitaannya. Tetapi kata kesusahan di dalam ayat yang ke-9 itu mengandung makna sebuah kata yang terus-menerus terjadi. Tekanan yang hebat dan terus-menerus. Coba, mau enggak kalau jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, lalu harus mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Smyrna, mengalami tekanan yang luar biasa hebat, kesusahan, penderitaan, kemiskinan, dan itu tidak satu kali seukur itu terus-menerus terjadi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari-hari ini kita pun mengalami hal yang sama. Kayaknya hari demi hari kita yang hanya tinggal di rumah, kita tidak bisa leluasa bepergian kemana-mana, rasanya kayak sebuah tekanan yang hebat. Tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian orang yang bekerja, tekanan yang luar biasa. Mereka yang berusaha dalam situasi yang ekonomi lesu seperti ini, rasanya tidak baik-baik saja. Rasanya seperti sebuah tekanan yang terus-menerus dialami, yang pinginnya lepas. Tapi saya punya kabar baik buat kita semua, ayat 9. Maka kalau kita baca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Baca ayat 9. Yang pertama, kata atau kalimat pertama mengatakan apa? Aku tahu kesusahanmu. Itulah untungnya kita kenal Yesus dan kita mulai mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena ayat ini mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu penderitaanmu. Jadi kalau saya tanya, siapa yang tahu kesusahanmu? Siapa yang tahu kemiskinanmu? Siapa yang tahu hari-hari ini kau menderita? Tentu Yesus melihat dan Yesus tahu. Yesus mengetahui keadaanmu hari-hari ini. Itu kabar baik di dalam ayat ini. Kabar baik kepada jemaat di kota Smyrna. Kabar baik juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini, pagi ini menyaksikan atau beribadah bersama secara online. Ada kabar baik buat Anda bahwa Yesus tahu kesusahanmu, Yesus tahu penderitaanmu, Yesus tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yesus sudah lebih dulu tahu. Lalu kita melihat, kalau kita sudah mungkin hari-hari ini sedang mengalami masalah penderitaan, tekanan yang bertubi-tubi, masalah yang terus-menerus silih berganti, kayaknya tidak lepas-lepas di masalah, kayak tidak selesai-selesai persoalan. Mari kita belajar dari sikap hidup jemaat di kota Smyrna. Ayat yang ke-10. Mengatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis. Saya berhenti di kata ini. Sesungguhnya iblis. Yang pertama, sikap dari orang atau jemaat di Smyrna, atau sikap kita hari-hari ini, ketahuilah bahwa yang pertama, kenali dulu siapa musuhmu. Karena kalau kamu tidak kenal dengan musuhmu, bagaimana kamu bisa melawan? Ya, kenali dulu siapa musuhmu. Jangan main hantam, jangan main serang. Siapa dulu musuh kita? Ingat, siapa musuh kita? Kadang-kadang orang berpikir, saya mengalami kesusahan gara-gara dia, saya mengalami kesulitan gara-gara si A, saya mengalami kesulitan gara-gara ini. Hari ini kita mungkin berpikir, aduh Tuhan, ini
ekonomi seperti sekarang ini pasti gara-gara pemerintah. Anda salah mengenali musuh Anda. Nah, banyak sekali ketika kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan dan sebagainya, itu salah mengenali siapa musuh kita. Tiba-tiba saudara-saudara seimanmu dimusuhi, tiba-tiba pelayan-pelayan Tuhan dimusuhi, tiba-tiba gembalamu dimusuhi. Itu artinya apa? Kamu salah mengenali siapa musuhmu. Tentu saja bukan saudara-saudaramu. Kadang-kala Tuhan justru pakai saudara-saudaramu untuk melatihmu supaya kuat dalam kesusahan. Kadang-kala Tuhan pakai pelayan-pelayan Tuhan untuk mendatangkan kesusahan buat engkau, tapi supaya engkau belajar rendah hati mengasihi Tuhan. Jadi sebenarnya bukan musuhmu, bukan saudara-saudaramu, musuhmu bukan pelayan-pelayan Tuhan, musuhmu bukan teman-temanmu, bukan. Tentu saja musuh kita siapa? Dalam konteks Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi dikatakan apa? Firman Tuhan katakan sesungguhnya iblis. Jadi yang berusaha untuk kemudian menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, yang kemudian kadang-kala pada saat kita mengalami kesusahan, kemudian pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat muncul dalam hidup kita, itu bukan pekerjaan temanmu, itu bukan pekerjaan saudara-saudaramu, itu pekerjaan iblis, dan kau harus kenali itu. Jangan salah mengenali musuhmu. Oke? Termasuk hari-hari ini. Ya, kadang-kala kita menyalahkan pemerintah. Percayalah, pemerintah itu asalnya dari Tuhan. Dan kita tunduk pada otoritas pemerintah. Kalau hari-hari ini situasinya seperti ini, percayalah, iblis sedang bekerja. Bekerja apa? Untuk menjatuhkan kita, supaya kita tidak lagi setia, supaya kita tidak lagi taat beribadah kepada Tuhan. Mereka yang terbiasa beribadah harus datang ke gereja, mereka yang tidak terbiasa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, mungkin akan mengalami hal-hal yang rasanya tidak enak ya, ibadah kok online, ibadah kok sambil nonton YouTube dan lain sebagainya, ya. Kemudian membuat malas. Ngapain buka YouTube yang mana kuotanya? Ngapain juga hari Minggu jam 8 pagi paling enak ngapain? Bangun siang. Gampang lah nanti beribadah kepada Tuhan. Siapa tahu bulan depan corona sudah selesai, lalu kita biasa. Itu cara-cara iblis untuk membuat kita jauh dengan Tuhan, membuat kita lagi tidak setia kepada Tuhan. Beribadah itu bisa dengan berbagai macam cara. Amin. Salah satunya seperti ini, kita ketemu hanya bisa lewat YouTube, ya. Tapi tetap bersyukur masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi kenali dulu musuhmu, ya. Sumber utamanya siapa? Musuh utamanya siapa? Iblis. Kalahkan iblis. Kalahkannya dengan apa? Yang kedua, ayat 10 bagian A dari Wahyu pasal 2 tadi. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jadi yang sedang dibangun oleh jemaat Smyrna dan yang seharusnya kita bangun hari-hari ini itu adalah jangan takut. Loh, bagaimana bisa tidak takut menghadapi situasi seperti ini? Ya, jangan-jangan saya keluar pegang benda apa, berinteraksi dengan siapa, tiba-tiba nanti ujung-ujung apa? Positif. Ya. Tapi firman Tuhan ngajari kita apa? Jangan takut. Caranya bagaimana? Tuhan itu sebenarnya sudah kasih cara bagaimana bisa tidak takut. Bagaimana kekuatan itu bisa mengalahkan rasa takut, rasa khawatir. Tuhan sudah tahu dalam hidupmu, ya, kekuatannya apa? Firman Tuhan juga kasih apa? Roh Kudus. Kekuatan yang ada di dalam dirimu yang kadang-kala kita lupa. Saat susah kita lupa firman Tuhan. Saat menderita kita lupa Roh Kudus dalam hidup kita bisa memberi kita kekuatan supaya tidak takut.
Ya, di dalam beberapa vlog saya di YouTube ada, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Saya mengatakan begini, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan itu selalu beri roh keberanian untuk melangkah, ya, untuk berpikir positif, untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Tapi sayang sekali kita lupa berapa ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan khawatir, jangan takut. Saya pikir mungkin ratusan ayat di dalam firman Tuhan yang kadang-kala begitu masalah datang, ayat itu tiba-tiba lupa. Kadang-kala kita tidak ingat lagi. Jangankan ingat, memperkatakan saja kita tidak mau. Firman itu kekuatan, Roh Kudus itu kekuatan yang dari dalam hidup kita. Jangan minta dulu kekuatan dari luar. Kamu punya kekuatan di dalam. Di dalam hidupmu ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama firman Tuhan, dan yang kedua Roh Kudus. Jadi saat-saat engkau mengalami kesusahan, saat-saat engkau mengalami kekhawatiran, panggil saja Roh Kudus, beri kekuatan. Roh Kudus tolong aku. Jangan takut, jangan khawatir. Kita selalu ingat itu ayat firman Tuhan. Jangan takut, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Itu ayat firman Tuhan yang bukan hanya jadi ayat hafalan, tetapi mestinya kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Makanya penting bagi kita, meskipun kita tidak bisa ketemu dalam ibadah-ibadah, baik ibadah raya maupun ibadah FKK, mestinya kita tetap setia baca firman. Karena firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu yang memberi kepada kita roh keberanian untuk mengalahkan rasa takut hidup kita. Jadi yang pertama tadi kenali musuhmu, yang kedua jangan takut susah, jangan takut menderita. Ya, selalu firman Tuhan memberi peneguhan, memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang ada di rumah, dalam situasi apapun yang Anda sedang hadapi, firman Tuhan hari ini ayat 10 mengatakan jangan takut. Kekuatan sudah Tuhan taruh dalam hidupmu lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalahkan itu, jangan takut. Yang ketiga, ayat 10, masih di ayat yang ke-10. Bagian yang ke-B, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, firman Tuhan, jemaat di Smyrna diingatkan bahwa kenali musuhmu, jangan takut, dan yang ketiga apa? Tetap setia. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Kota Tegal saja ini diperpanjang sampai tanggal 21 April. Suratnya sudah turun, anak-anak masih libur sampai 21 April. Kemungkinan besar kita akan beribadah seperti ini mungkin sampai akhir April. Ya, mungkin bagi kita ya itu sebuah kesusahan, penderitaan. Kita yang ya rindu beribadah kepada Tuhan, tapi tanpa mengurangi sebenarnya ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi setialah. Maka di awal-awal pada saat wabah ini sudah mulai terjadi, saya juga mengingatkan kepada jemaat bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk membuktikan kepada Tuhan kesetiaan kita. Selama beberapa tahun kita beribadah seperti biasa, kita setia. Nah, saat kebiasaan kita beribadah diubah sedemikian rupa sampai kita tidak bisa ketemu, hanya bisa ibadah melalui siaran YouTube, engkau setia enggak? Dalam situasi diberkati Tuhan, mungkin engkau bisa setia. Dalam situasi engkau tidak menghadapi masalah, engkau mungkin bisa setia. Tapi Tuhan mau tahu sejauh mana saat engkau menghadapi masalah, saat engkau menghadapi kesusahan, saat
engkau menderita, sejauh mana engkau membuktikan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tuhan kepada jemaat di kota Smyrna mengatakan, setialah sampai mati, maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Percayalah, tidak ada mahkota kehidupan kalau hidupmu tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada upah kalau kita tidak setia. Akan ada upah kalau kita setia. Kata setia itu pun bukan hanya pada saat situasi seperti ini kita setia. Firman Tuhan mengatakan apa? Setia sampai mati. Buah kata yang kadang-kala kalau kita tidak mau dengar kata mati. Karena banyak orang ternyata terbukti saat penyakit ini muncul, wabah corona ini muncul, ternyata membuktikan bahwa banyak orang juga takut mati. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, setialah bahkan jika harus sampai mati, karena kita akan terima upahnya. Amin. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Silakan Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitabnya. Yakobus pasal 1 ayat 12, firman Tuhan mengatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalimatnya mau mengatakan begini juga. Berbahagialah orang yang tetap setia dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah terbukti setia dan tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekalipun kadangkala sulit berbahagia pada saat menghadapi pencobaan, kadangkala sulit berbahagia untuk menghadapi masalah. Kadang dalam situasi yang susah, seringkali kita sulit berbahagia karena ini kata yang kontradiksi. Tidak mungkin berbahagia dalam masalah. Biasanya apa? Sedih begitu mengalami masalah. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahagialah ketika situasi menuntut engkau harus setia dan tahan uji, maka mahkota Tuhan, mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kenali musuhmu, jangan takut, dan tetap setia. Amin. Di nama Tuhan, saya undang leader singer untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, sungguh indah.
kasih Bapak, terima kasih. Sekalipun hari-hari ini kami mungkin mengalami hal yang sama seperti jemaat di kota Smyrna, dalam segala pergumulan kami, dalam segala kesusahan, penderitaan yang kami alami, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena kami tahu kadang-kala iblis menjatuhkan kami, membuat kami bermalas-malasan, bahkan jauh dari kasih karunia Tuhan. Untuk itu kami mau kalahkan kuasa iblis. Kami mau berani Tuhan. Kami tidak takut lagi karena kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan dalam segala situasi. Hari-hari ini situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, keadaan ekonomi yang lesu dan lain sebagainya. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami sampai hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang membuat kami tetap kuat untuk menghadapi masalah demi masalah yang mungkin terus-menerus terjadi dalam hidup kami. Kekuatan dari firman Tuhan ketika kami mau membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, kekuatan dinyatakan dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan, tidak ada. Bahkan kesusahan pun, penderitaan, masalah, sakit, penyakit, situasi hari-hari ini tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Kami belajar bahkan untuk tetap setia di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kami bermalas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membuat kami hidup dalam suam-suam kuku, supaya kami jauh dari kasih Tuhan, dari hadirat Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kesempatan ini, hari-hari ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, kuasa Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan akan termaterai dalam hati pikiran kami, supaya menghadapi situasi seperti ini tidak lagi kami khawatir, tidak lagi kami takut, tetapi kami yakin, kami percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti keadaan kami hari-hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang mendengarkan siaran ini, kami percaya Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini, dan Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami setia sampai akhir, Tuhan pasti menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Bukan hanya di situasi yang menyenangkan saja Engkau ada, tetapi Engkau ada bahkan di saat-saat seperti ini. Ketika kami mengalami kesusahan, ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Engkau Allah yang setia. Kami pun belajar setia, taat sampai mati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, kami dengar. Biar kiranya tidak berlalu begitu saja. Kami yakin percaya firman Tuhan pasti menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hari-hari ini firman Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan pengumuman bahwa hari Jumat nanti tanggal 10 hari Jumat, jangan lupa kita akan mengadakan perjamuan suci untuk memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Nanti roti dan anggur akan dikirim ke rumah Anda hari Kamis, supaya hari Jumat pukul 8 pagi kita juga masih bisa beribadah seperti ini. Ibadah online akan disertai dengan perjamuan suci. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari ini di rumah. Tetap di rumah saja. Kalau harus bepergian dengan terpaksa, ya gunakan masker. Jangan lupa cuci tangan setiap saat supaya kita tetap menjaga kebersihan kita. Amin. Untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada dalam hidup kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Terpujilah nama Tuhan. Di akhir ibadah pada pagi hari ini, kami yakin, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami harus beribadah secara online melalui YouTube, kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Seluruh jemaat Tuhan, setiap orang yang menyaksikan, menonton siaran ibadah ini secara online via YouTube, Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Seluruh jemaat Tuhan, jemaat dewasa, remaja, anak sekolah minggu, semua diberkati Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang putus asa, Engkau sumber pengharapan bagi kami semua. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sudah setia beribadah kepada Tuhan, mereka yang sudah setia memberikan persembahan mereka, mereka yang setia mengembalikan persepuluhan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan memberkati dengan berkat yang melimpah. Tuhan menjaga setiap usaha, setiap pekerjaan kami. Tuhan memberkati seluruh mata pencaharian kami, seluruh jemaat Tuhan, suami istri, seluruh keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia, baik pemerintah bangsa maupun pemerintah kota kami. Tuhan, Engkau tolong mereka, berkati mereka dengan kekuatan Tuhan, hikmat-Mu, supaya mereka boleh mengatasi pandemi virus corona ini dengan sebaik-baiknya, sehingga boleh berakhir dengan secepatnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong setiap pemimpin-pemimpin kami, dari setiap pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat daerah, setiap dokter, perawat mereka yang sudah berjuang dengan sedemikian keras. Tuhan, tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan atas bangsa kami, perlindungan Tuhan atas kota kami. Tuhan, kuasa iblis yang berusaha untuk merusak bangsa ini, merusak setiap orang percaya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mendatangkan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Setiap anak-anak Tuhan, mereka yang sudah mengangkat tangan mereka, mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong, membimbing, menghibur kita, bahkan menyertai kita mulai dari jam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.